sesama orang Indonesia, gimana caranya? Syaratnya apa aja gitu? Oh, syaratnya lebih mudah dong, sama aja. Pakai paspor kakak itu semuanya, terus surat kamu single apa enggak? Sama aja sayang, lebih mudah mah. Ada surat cerainya enggak kamu? Ada. Terus suruh difotokopi gitu, di print ya? Bukan, ditranslate dalam bahasa Inggris, Mando. Itu suamimu ada di mana sekarang? Dia lagi menuju ke sini. Loh, maksudnya menuju ke sini tuh gimana? Maksudnya lagi mau ke Hong Kong gitu. Di Hong Kong. Masih belum mau kerja di Hong Kong atau seperti apa? Iya, mau job mandiri, katanya ada yang rekrut, terus dia lagi transit Singapura sini. Ya tunangan saya sih lamaran dari Indonesia, cuman pas kebetulan kan karena COVID jadi saya nggak pulang-pulang. Kebenaran ada lopan gitu nawarin job, terus dia suruh ke sini. Pekerjaan apa di sini, Dok? Katanya di laundry. Di laundry? Nggak ada loh, Dok. Hati-hati di sini, dia jadi overstay loh. Aku udah ngingatkan berkali-kali loh. Nggak ada loh di laundry sini. Saya sudah ngingatkan berkali-kali. Kalau kamu tidak percaya, buktikan omong aku. Besok dia datang nyampe sini, di mana dia bekerja kamu pasti tahu. Dia akan pindah-pindah cuci piring ke sana ke sini, kadang kerja kadang enggak, sampai pada akhirnya dia overstay. Kalau sudah overstay pasti dia akan paperan. Mbak Cayuni bisa kirim voice kayak gitu nggak gitu, biar saya kasih ke agensinya atau gimana? Aku nggak tahu, Mando. Kan kita tidak boleh menghakimi. Yang aku tahu, gimana mungkin butuh orang Indonesia laundry? Kontraknya apa? Dia nggak tanda tangan kontrak. Kontraknya laundry, sudah tanda tangan laundry, visanya sudah turun. Belum tanda tangan. Maka dari itu, kenapa orangnya nyampe sini? Kan nggak mungkin juga, Mas sayang. Pakai logika. Bayar berapa dia? 65 juta. 65 juta? Iya. Oke, saya tidak tahu. Pekerjaan apa itu 65 juta kerja di laundry mana? Dan kita buktikan aja, dia diterbangkan ke Hong Kong. Memang benar. Tapi lihat aja. Iya. Kamu akan tahu gimana. Kita lihat perkembangannya aja. Kalau kamu nggak percaya, kita lihat aja. Karena kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk ini masuk di YouTube sama di Facebook, jadi kamu sudah tahu kan. Lain kali kamu akan tahu. Banyak anak-anak yang sudah nyampe sini, katanya kerja di laundry, kerja di restoran, nggak ada loh, Dok. Oh gitu ya? Iya, karena aku udah bilang banyak modus-modus seperti itu. Nah iya, makanya dari kemarin aku pengen ngomongin Mbak Yuni tuh. Mbak Yuninya sibuk terus jadinya. Iya, kebetulan aku udah nyampe rumah. Bisa telepon kamu, Dok. Iya, pas waktu itu kan sebelum typhoon kan kata Mbak Yuni, kalau aku katanya, terus aku telepon, katanya sebentar, jadi aku nunggu telepon lagi nggak dijawab lagi, aku chat nggak dibales. Gitu. Sorry ya sayang, sorry banget, soalnya kebanyakan telepon masuk. Jadinya dia udah kesini duluan gitu, maksudnya kan pengen konfirmasi apa bener apa enggak gitu. Tapi apa benar apa enggak kamu sudah masukin 65 juta loh sayang? Sudah, ada itu juga ada, kwitansinya ada. Iya, kwitansinya juga ada, tapi ada gunanya nggak kalau dia nyampe sini nggak bisa kerja? Bisa dituntut kemana? Iya, katanya ya ada agensinya, nanti saya tuntut PT-nya ada. Kasih tahu PT. Oke, semoga aja benar, jadi kamu akan tahu itu benar atau salah, Dok. Paham nggak maksudku? Jadi memang tidak ada semua itu, Dok. Banyak orang tertipu. Banyak orang sudah terbang di sini. Bahkan itu agennya mereka nyebut, PT-nya nyebut, tapi semuanya saya sudah nggak mau up dan saya nggak mau ngurusin orang yang sudah dibilangin nggak ada pekerjaan. Gimana orang bisa terbang di sini kalau nggak ada visanya, sayang? Lah dia terbang di sini. Aku bilang, terus aku tanya sama itu, katanya aku bilang visa apa gitu. Kata dia visa bisnis, katanya. Oh masa yang benar gitu. Aku juga otak banget kan,
mau visa bisnis apa visa turis. Kan kalau visa turis kan berbahaya kan. Iya, Mau visa bilang gitu, kata bisnis. dia bisa kita mau bisnis katanya. Udah nyampe sini katanya baru sebulan nanti keluar itu ID Hong Kong. Wow. Bilang, aku percaya aja gitu ya. Jadi makanya aku telepon Mbak ini minta konfirmasi apa benar apa enggak gitu. Wow, ini sangat penipu. Kita buktikan aja, Dok. Sekarang kan pacarmu sudah di Singapura. Besok nyampe Hong Kong, kita buktikan aja. Kita buktikan Ya saja. katanya terbang besok tanggal 6 katanya. Enggak, jam 6 terbang dari Singapura ke Hong Kong gitu. Makanya kita buktikan aja. Omongan saya yang benar atau omongan mereka yang benar. Karena saya sudah antisipasi tidak ada pekerjaan di laundry. Apalagi bayar 65 juta, sayang. Tahu nggak, dulu itu ada seorang dokter dari Indonesia, itu benar-benar dokter. Visanya diurus nyampe sini langsung buat KTP, sayang. Jadi aku nggak tahu kenapa dia bisa jadi bisnis. Dari mana dapatnya itu bisnis itu dapatnya dari mana? Maka dari itu saya kurang tahu. Cek nanti kita telepon lagi atau enggak cek Oke. ini itu kirim voice itu voice suara gitu ya. Oke, siap. Maksudnya bisa Oke, jawab. siap. Makasih, Siap. Cek. Yuk, bye. Ya. Oke. Pekerjaan di laundry dengan membayar 65 juta. 65 juta. Saya kurang tahu ya. Apa yang terjadi? Sebentar ya, Mbak ya, saya harus nyatet nomornya. Pekerjaan apa? Dia bilang ya gajinya nggak tahu, dia nggak ngomong. Visa bisnis. Wow. Halo. Visa bisnis. Visa apa visa bisnis? Apa kelebihan dia sehingga kamu berkata bahwa itu adalah ada visa bisnis? Diurus setelah nyampe di Hong Kong. 1 bulan setelah nyampe Hong Kong diurus visanya. Anda hebat. Bisa mengeruk uang 65 juta dari orang Indonesia yang notabene nggak ada uang gitu loh. Saya nggak tahu, ini agennya semoga aja benar, semoga aja saya yang salah. Tapi saya cuma pinginin klarifikasi, siapa sih Anda bisa mengeluarkan visa bisnis? Yakin ada visa bisnis? Dan ingat, visa bisnis itu term and conditionnya sangat sulit sekali. Jadi kebetulan bos saya adalah dari Italia. Dia punya restoran di Hong Kong ini 6 cabang, termasuk anak saya bekerja di situ sebagai chefnya. Itu tidak bisa mengatur untuk visa bisnis. Bayangin, dia adalah seorang businessman. Itu tidak semudah itu, butuh cengkoi, butuh approve. Dan Anda menawarkan visa bisnis pada TKI Indonesia. Anda benar-benar punya power. Tapi jika ini adalah job bodong, job yang nggak benar, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ini adalah satu kebodohan yang sudah berkali-kali terjadi, berulang-ulang kali terjadi, tapi tidak ada seorang pun yang menyadari itu semua, dan tidak ada seorang pun yang speak up. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa job cowok itu nggak ada. Apalagi pegawai laundry, jaga ayam, gawe tahu, pabrik tahu. Dek kebun, iya dek kebun ada, Mbak. Saya tuh ada job kebun, saya sudah bilang ada job kebun. Tapi itu loh nggak ada yang disiarkan dalam Facebook, dalam YouTube saya tuh nggak ada. Tapi kalau Mbaknya pengen tahu apakah benar-benar ada job kebun, ada. Saya tuh ada beberapa cowok yang di Yunlong sana. Tapi mereka semua tidak ada yang speak up. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka ngomong brodol itu pertanyaan, dan kita tidak bisa melayani pertanyaan yang sebenarnya sudah tidak bisa kita jawab. Gini loh, saya selalu bilang bahwa apakah kita yang kurang berhati-hati atau seperti apa ya? Pada kenyataannya saya kemarin itu tentang job ular. Job ular itu saya bercanda loh. Aura saya aja guyonan, gojek loh. Kenapa masih ada yang nanyain Miss Yuni sudah dapat belum job ularnya? Kadang-kadang di sini saya miris ya. Kenapa? Saya tidak ingin Anda itu tertipu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu adalah nyata? Kenapa? Karena Anda terpesona dengan gaji 15.000. Saat dengar gaji 15.000, bahkan resikonya saya bilang
pembantu yang lama hilang 1 minggu. Tuh kalian tidak sepertinya tidak peduli gitu loh. Seolah-olah nyawa jadi taruhannya tuh nggak ada masalah gitu loh. Makanya saya selalu bilang, saya selalu wanti-wanti job cowok. Mbak, kapan giliranmu dapat job itu? Kalaupun memang ada, itu kemungkinan besar itu keluarga saya dulu. Saya selalu bilang bahwa kalaupun ada itu keluarga saya dulu, nggak mungkin kalian saya panggil duluan gitu loh. Jadi saya selalu menghimbau buat kalian semua, hati-hati kalau ada yang nawarin job cowok. 65 juta bukan kecil loh Mbak. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Mbak ini sebenarnya yang ditanyakan adalah bagaimana caranya menikah dengan laki-laki sesama Indonesia. Laki dan perempuan sesama Indonesia. Saya akan bahas itu karena sangat mudah sekali. Tapi setelah saya tahu bahwa cowoknya itu kesini mendapatkan job laundry tapi tanpa visa dan diiming-imingi gaji tinggi, nyampe sini dikasih visa bisnis. Halo, dari mana visa bisnis? Jadi saya tidak bisa ngomong apapun, saya tidak bisa komentar apapun kalau kalian tetap mendukung sindikat-sindikat seperti ini. Saya sudah menghimbau, saya sudah bilang berkali-kali, beratus kali, tapi saya tidak akan pernah capek untuk mengingatkan kalian. Jangan pernah percaya dengan job cowok. Ingat kejadian di Kamboja? Kalian pasti sudah lupa ya dengan kejadian di Kamboja. Bagaimana itu terjadi? Karena iming-iming yang sangat besar, iming-iming yang sangat menjanjikan. Padahal apakah itu ada? Mbak, kalau memang ada, kapan giliranmu? Orang Kamboja itu pintar-pintar, orang Kamboja itu banyak yang sip-sip. Tapi kenapa dia ngambil dari luar negeri? Ya karena itu modus, kalau orangnya sendiri kan sudah nggak percaya. Di sini bisa difahami mbak-mbaknya. Jadi saya selalu mohon, selalu minta agar kalian tuh semuanya sadar. Ojo mengharapkan sesuatu yang tidak. Karena kalian bisa diterbangkan ke Hong Kong. Siapapun bisa terbang ke Hong Kong, Mbak. Yang penting ada tiket pulang pergi. Ada hotel, ada tempat tujuan. Tapi setelah itu, ya wis sakarepmu lah. Percuma saya ngomong, saya teriak-teriak, tapi nggak ada satupun yang bisa lolos. Nggak ada satupun yang berani speak up. Ayo yang sudah dibohongin speak up. Nggak ada, kalian diem aja. Ya udah pulang aja cari amannya. Padahal bukan itu yang saya mau Mbak. Karena saya tidak ingin ada mangsa-mangsa berikutnya. Berapa orang yang sudah kena? Kenapa kita tidak mau atau tidak bisa menghindarinya? Karena kita membiarkan orang-orang kita sendiri tertipu. Bahkan setelah kita ditipu, kita itu gimana caranya untuk mendapatkan balik? Akhirnya menipu lagi. Saya sudah ditipu. Gimana caranya itu kembali modal saya? Akhirnya saya ikut jadi penipu. Nah ini adalah satu cara, satu trik di mana tidak akan terbongkar suatu kejahatan, tidak akan terbongkar suatu sindikat. Karena yang menipu itu terus-terusan dan bukan cuma satu orang. Bagaimana bisa kita mempertahankan atau bagaimana kita bisa meluruskan sebuah masalah sementara yang jadi korban itu malah memakan korban? Paham nggak? Jadi nggak ada yang namanya korban itu speak up terus ngomong, saya ini loh Mbak pernah ditipu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nggak ada. Kalian malah memilih diam bungkam. Kalian memilih selamete. Ya, saya tahu resiko dari saya mengungkap sini adalah saya yang akan dibenci, saya yang akan dihujat, saya yang akan diteror. Itu saya sudah tahu. Dan saya sudah mengantongi nama-nama agent ini. Tapi saya tuh tidak berhak memberantas semua ini. Saya itu tidak berhak menyalahkan siapapun. Yang salah itu tetap yang tertarik. Yang salah itu tetap kalian yang mau dibohongin. Kalau namanya pencuri, ya dia niatnya mencuri. Bagaimana saya bisa ceramah sama pencuri? Apa yang bisa saya katakan adalah pada orang lebih berhati-hati, lebih waspada, jangan sampai ini terjadi. Saya tidak akan pernah capek Mbak, tapi sampean tahu, musuh saya tuh semakin banyak. Sebelum saya jadi YouTuber, sebelum jadi YouTuber, kowe iki sapa Yun? Maksud saya sebelum saya berkreasi dalam membuat konten, saya tuh bisa dibilang nggak punya musuh loh Mbak. Ya musuh saya itu mungkin barisan para mantan ya.
yang pernah saya sakiti atau yang pernah saya sombongin, atau anak-anak buah saya yang dulu zaman 2000-an itu. Ya itu ya wajar karena dulu saya melakukan kesalahan, kesombongan, kejahatan, kebatilan, jadi banyak orang yang membenci saya. Tapi kan dulu. Tapi setelah saya berhenti dari agent selama 5 tahun dan saya balik lagi ke agent 2 tahun ini, sudah 7 tahun, otomatis saya tidak punya musuh lagi. Tapi dengan membongkar, menguak apa yang terjadi, saya itu sebenarnya banyak yang neror, banyak yang ngata-ngatain, sok suci lah, sok tahu lah, sok apa, itu semuanya disok-sokkan ke saya. Tapi saya akan tetap membela, saya akan tetap berjuang, karena saya itu merasakan gimana rasanya ditipu dan tidak bisa bergerak. Ayo mbak, sekarang ada platform saya. Jika kalian adalah youtuber baru, butuh bantuan saya untuk bisa menaikkan konten kalian, ayo gabung, nggak masalah. Saya itu nggak masalah, karena konten saya ini bisa naik karena kalian. Jadi kalianlah orang yang di balik layar ini, adalah kalian. Saya dari dulu ya seperti ini, nggak pernah berubah, nggak ada kelebihannya. Saya menjadi lebih itu karena kalian membutuhkan saya. Saya sudah selalu bilang, kalau agent nih api, majikane api, kalian api, saya itu tidak dibutuhkan, konten saya itu tidak akan ada yang lihat, karena konten saya itu hanya penguat. Bener nggak? Jadi konten saya itu sebenarnya tidak berguna bagi yang punya agent baik, yang punya majikan baik, yang CC-nya baik. Benar tidak? Jadi kenapa konten saya yang tidak berguna itu buat orang-orang baik? Maka saya selipkan Pak Tony masuk di dalamnya, ben kalian iso kepinggal-pingkel. Karena Pak Tony gak iso ngomong bahasa Indonesia. Tapi karena yang majikannya nggak baik, agennya nggak baik, lah konten saya ini kalian sangat butuhkan, karena kalian butuh dukungan. Ngerti mbak E? Jadi kalau kalian sebagai agent, staffnya agent, terus kalian mengkritik saya dari sebelah pihak, halo, tepuk dada tanya selera mbak. Kenapa anak buahmu mencari aku itu kenapa? Jangan dimarahin. Saya bilang jangan dimarahin anak buahmu, karena sekarang itu zamannya bukan zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu kamu bentak anak buahmu, mereka tuh diem, mereka itu tidak akan keluar-keluar. Tapi zaman-zaman sekarang, kamu bentak anak-anakmu, kamu SMS, kamu pisu-pisui, kamu lok-lokno, mereka itu akan mencoba deh media sosial. Mereka akan teriak-teriak di media sosial. Karena itu saya selalu bilang, rangkul mereka, jaga mereka, agar mereka itu tetap mencarimu kemanapun kamu pergi. Agent, apakah ada yang baik Miss Yuni? Ya ada. Tapi jangan lupa, agent itu orientasinya tetap uang. Kalaupun pada suatu saat saya buka agent dewe, itu tetap butuh duit mbak. Kenapa banyak orang-orang mendukung saya buat agent, punya agent sendiri Miss, kenapa tidak mau buka? Aku iki wedi mbak, hatiku jek urung siap. Wedine aku iku gak amanah. Iku lho sing tak wedeni iku lho. Kenapa? Kalau orang sudah terkenal dan tenar, iku biasa lupa diri. Dan saya hanya bisa antisipasi. Saya masih di lingkup band seperti ini loh. Jadi wes, walaupun ada beberapa pihak menyatakan bahwa saya seperti ini, seperti itu, saya tetap akan di jalur saya. Dan saya akan mencoba untuk tidak sensitif dengan apapun yang di luar. Karena hati saya itu seperti hutan yang basah. Walaupun saya itu dicoba dipancing, diobong dengan kata-kata dan status, saya tuh nyoba tenang, karena saya berpikir bahwa ya mungkin ini peringatan buat saya, ya mungkin karena saya tidak baik, ya karena mungkin saya itu kurang benar. Jadi kalau ada orang ngeritik, ada orang kasih saran, saya itu baca, terus saya dalami, oh ya mungkin benar, saya itu sok-sokan, saya itu nggak suka orang lain, itu mungkin benar, ada benernya. Dari situ saya evaluasi hati saya buka hati saya, tak petani salahku dewe, benar nggak? Jadi kalau saya bilang saya itu seorang yang sempurna, enggak, Yuni nggak sempurna. Yuni itu tempatnya salah dan dosa. Karena itu Yuni pingin tetap dikasihkan saran, dikasihkan kritikan agar YouTube-nya si Yuni sama Facebook-nya Yuni ini bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi
kalau sekarang subscribe iku wis 30, ya itu karena kalian yang membantu. Wong ono sing wis nonton berkali-kali orang di subscribe yo karena gak iso jarene. Ya wis gak apa-apa, Mbak. Saya itu apakah penting subscriber Miss Yuni? Karena saya pribadi itu tidak tahu penting apa tidak. Yang saya tahu adalah tetap memberikan edukasi yang mau diterima oleh kalian. Yo sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, bisa dipahamin tak terusnya lain kali. Soalnya hari ini saya sebenarnya libur, tapi yo berhubung ada yang telepon dan saya bisa ngangkat, kenapa tidak gitu loh. Ya wes iku ae teko aku. Kurang lebih saya minta maaf dan saya selalu bilang waspadalah, hati-hatilah karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan